Cucu, hentikan. Manajer Sol, ada yang kau butuhkan dariku. Bukankah sudah kubilang kau harus lembur? Apa yang kau lakukan di sini? Apa kau tidak memeriksa pesan grup? Ketua Lee berkata, siapapun yang berani lembur dan membuang-buang sumber daya perusahaan akan langsung dipecat. Ini, Lu Yangche di mana? Jadi kenapa kalau kau di sini? Biar ku beritahu, Ketua Lu, itu sama sekali tidak mungkin baginya untuk menyukai wanita sepertimu. Aku tidak tertarik pada Ketua Lu. Kalau begitu, kenapa kau tidak pergi? Perjamuan perayaan hari ini diadakan untukku. Berhentilah menjadi pengganggu di sini. Selamat datang hadirin sekalian di jamuan perayaan kami. Para karyawan yang memenangkan. Hadiah ketiga kami adalah Liu Wa, Yang Chuisheng, Huangyi. Bagus sekali, mereka akan menerima ponsel Apple terbaru kami. Selanjutnya, saya umumkan daftar karyawan yang memenangkan hadiah kedua kami. Daftar karyawan: Shen Chuan, Chen Lian, Jiao Fei. Hadiah kedua adalah kalung emas. Kamu terlihat sangat kecewa. Jadi kau di sini. Kalung emas itu terlihat sangat berharga. Selanjutnya saya umumkan pemenang hadiah pertama kami. Jian Hai, Song Xiaoman. Mobil super itu milikku. Semua selamat datang. Bagaimana dengan hadiahnya? Ini hadiah uang tunai, 30.000. Apa bagaimana mungkin? Seperti yang diharapkan. Hal-hal baik jatuh dari langit, tetap tidak terjadi padaku. Jangan berkecil hati. Selanjutnya, saya dengan hormat mengumumkan pemenang hadiah spesial kami adalah Ada hadiah spesial juga. Siapa itu? pemenang hadiah spesial adalah Juju. Hadiahnya adalah mobil sport Porsche. Silakan naik ke panggung untuk menerima penghargaan Anda. Wanita jalang. Berapa banyak orang yang harus kau suap untuk mendapatkan keuntungan seperti itu? Aku memenangkan hadiahnya. Apa kau dengar itu? Ini benar-benar aku kan? Itu namamu. Naiklah dan ambil hadiahmu. Kami sangat beruntung. Perusahaan kami telah diakuisisi oleh Grup Low. Selanjutnya, kami dengan hormat mengundang Ketua Lu dari Grup Low kami untuk naik ke panggung dan memberikan pidato. Ini. Di mana Ketua Lu? Di mana Ketua Lu? Cepat kemari dan serap keberuntungan. Mulai sekarang kita bisa pergi dan pulang kerja bersama. Selamat. Ketua Lu. Jamuan perayaan besok. Perjamuan perayaan besok malam. Ada acara undian kan? Ya, Berikan hadiah utama kepada cucu. Dan hadiahnya akan diubah menjadi mobil sport. ya. Dengan aku di sini, keberuntunganmu akan selalu baik mulai sekarang. Hari ini, mari kita makan enak, minum enak, dan bersenang-senang. Cucu, aku rasa aku sedikit lapar. Bisakah kamu membantuku mencari sesuatu untuk dimakan? Baiklah, aku akan mengambilkanmu sesuatu untuk dimakan. Jangan ungkapkan identitasku. Ketua Lee, kenapa Anda di sini? Sepertinya cucu ini memegang tempat penting di hati Ketua Lu. Memegang tempat penting. Aku harus benar-benar menjilat cucu agar dia bisa membantuku berbicara di depan Ketua Lu. Cucu. Dia adalah tulang punggung bisnis perusahaan kami. Dia memenangkan hadiah utama. Itu benar-benar pantas. Terima kasih Ketua Lee. Xiaolu, kemari, ada yang ingin ku bicarakan. Bosku membutuhkanku untuk sesuatu.
Cucu, mulai sekarang, tolong jaga aku baik-baik. Jangan khawatir Ketua Li, aku pasti akan bekerja keras. Kenapa kamu tidak punya? Seperti yang kuduga dia mendapatkan hadiahnya dengan merayu Ketua Li. Beraninya kau mencuri apa yang menjadi milikku. Aku akan membuatmu merasakan perasaan, kehancuran dan aib. The film was translated and narrated by M. Wanita Media. jalan kecil, aku akan memberimu pelajaran karena merayu suamiku. Siapa kamu? Aku bahkan tidak mengenalmu. Beraninya kau membantah? Aku melihatmu merayu suamiku. Ini buktinya. Di perusahaan, aku sudah sering melihatnya berkeliaran di dekat pintu Ketua Li. Siapa tahu apa yang dia coba lakukan? Aku tidak menggoda suamimu. Kau rubah betina. Aku akan memberimu pelajaran karena merayu priaku. Hai semuanya, kemarilah dan lihat. Wanita jalang ini melemparkan dirinya pada pria. Siapa kau? Kau merebut ponselku. Kembalikan padaku. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Baiklah. Jeti kau ini. Kekasih wanita jalang ini, urusan pria dan wanita. Hari ini aku akan benar-benar memberimu pelajaran. Hei istriku. Istriku kamu, apa yang kamu lakukan? Ketua Lu tolong. Berikan kelonggaran. Ketua Lu. Asisten Lu, ini, apakah ada kesalahpahaman di sini? Kesalahpahaman apa yang mungkin ada? Cucu ini. Dia selalu merayu pria di mana-mana. Bahkan hanya seorang asisten berani membelanya. Mungkin kedua orang ini sudah berhubungan gelap sejak lama. Nyonya Li hanya memberinya pelajaran itu saja. Sebagai manajer departemen, memfitnah karyawanmu sendiri seperti ini dan merusak suasana perusahaan. Ketua Li, ini yang kamu hasilkan. Kau pikir kau siapa? Hanya seorang asisten. Dan kau berani memerintah Ketua Li. Kau tidak ingin bekerja di perusahaan ini lagi kan? Kamu sekarang dipecat dari perusahaan. Keluar. Asisten Lu, ini semua salahku karena bimbinganku yang buruk. Aku melihatnya merayumu. Apa aku menyuruhmu bicara? Sekarang tutup mulutmu. Biarkan saja. Bagaimanapun dia adalah istri Ketua Li. Tidak baik menyinggung perasaannya. Apa kau lupa apa yang kukatakan padamu? Kau tidak perlu memikirkan perasaan siapapun. Saat bertindak, tidak ada yang bisa membuatmu merasa dirugikan. Minta maaf. Jaga orang-orangmu. Ini pertama kalinya. Jika ada kedua kalinya, aku akan membuatmu dan orang-orangmu pergi. Ketua Li, aku mohon padamu. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku tahu aku salah. Aku benar-benar salah. Kesempatan. Kamu hampir membuatku kehilangan segalanya. Aku akan memberimu kesempatan. Siapa yang akan memberiku kesempatan? Ketua Li, kau pertimbangkan saja berapa tahun aku sudah mengabdi pada perusahaan. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Sekali lagi saja aku mohon padamu. Baiklah, amankan Ketua W. Aku akan memberimu kesempatan. Ketua W. Dia seorang hidung belang tua. Dia suka memanfaatkan orang. Jika aku pergi, itu akan seperti domba masuk kandang harimau. Kamu telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kamu singgung. Dan sekarang kamu tidak ingin dipecat. Jika kamu tidak menghasilkan sesuatu, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada atasan? Baiklah. Aku akan pergi. Tidak apa-apa. Aku tidak selemah itu. Jangan bergerak. Kamu membelaku hari ini, dan kamu terlihat cukup tampan. Kalau begitu, apakah ada hadiahnya? Tentu saja ada. Tutup matamu. Aku akan memberimu mobil sport yang aku menangkan. Bagaimana terkejut? Cucu. Untungnya kau bertemu denganku. Kalau tidak bahkan di usia 80 tahun, kau tidak akan bisa menikah. Ya. Terima kasih atas anugerah menjadikan aku istrimu. Suami. The film was translated and narrated by M. Media.
Mengendarai mobil sport sungguh luar biasa. Tidak heran orang kaya sekarang. Semua suka mobil sport, jadi bukan hanya karena. Cucu itu. Bagaimana kalau kau naik ke atas dulu? Aku akan memarkir mobil. Baiklah. Hati-hati. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ketua Lu. Dia sudah pergi. Kamu masih bisa melihatnya. Kamu ketua sebesar itu. Bagaimana kamu bisa memperlakukan gadis muda seperti itu? Kau terlalu banyak bicara. Hentikan mobilnya. Kamu sangat baik pada Nona Cucu, tapi begitu berhati dingin padaku. Pukul 7 malam. Ikutlah denganku untuk bertemu klien membahas proyek. Tapi aku sedang mengerjakan proyek Villa Gunung Longyan. Bukankah itu juga sangat mendesak? Berhentilah bicara omong kosong. Kau adalah supervisor. Atau ini aku. Pukul 7 malam. Jangan terlambat. Ketua Wei, jangan khawatir. Orang yang kutemukan untukmu akan segera tiba di sini. Dia. Ketua Winita. Dia benar-benar tahu cara menyenangkan pria. Selama kau memuaskanku malam ini. Mulai sekarang semua pesanan perusahaanku akan ditandatangani denganmu. Manajer Song, Ketua Wei. Cucu, kau akhirnya datang. Cepat. Ketua Wei. Ini adalah Cucu. Dia adalah tulang punggung bisnis perusahaan kami. Nona Cucu. Ketua Wei, silakan lihat. Ini adalah milik kami tahun ini. Apa yang terburu-buru? Setelah kita puas minum dan makan, barulah kita bisa membahas bisnis dengan benar. Benar sekali, Cucu. Kau terlambat. Jadi kau harus menghukum dirimu dengan 3 minuman. Ayo, ayo, ayo. Manajer Song, Ketua Wei. Ketua Wei, saya minta maaf. Saya harus ke toilet dulu. Kalian minum duluan saja. Ayo, Baiklah, baiklah. minumlah. Tidak apa-apa. Cucu. Aku lihat kali ini, bagaimana kau akan melarikan diri. Kenapa kau belum pulang kerja? Xiaolu. Bukankah aku sudah bilang pada Ketua Li untuk tidak mengeksploitasi karyawan? Kenapa Cucu belum pulang kerja? Ketua Lu, aku akan segera memberitahu Ketua Li untuk mengundang istrimu pulang. Baiklah. Kemana Cucu pergi hari ini? Aku dengar dia dipanggil oleh manajer Song untuk membahas bisnis. Ini gawat. Halo Ketua Li. Di mana kau? Tentu saja aku sedang membahas kerjasama. Jangan khawatir. Hari ini, aku pasti akan memenangkan Ketua Wei. Kau segera bawa Cucu kembali padaku sekarang. Hari ini, aku harus mengubahnya menjadi wanita yang hancur. Mari kita lihat bagaimana dia masih akan merayu pria. Ketua Wei, aku benar-benar tidak bisa minum lagi. Aku akan kembali dulu. The film Jangan was buru-buru pergi. translated and narrated Kita by belum Ed menyelesaikan Media. urusan kita. Ketua Wei, jangan mendekat. Aku memberitahumu, aku sudah menikah. Menikah? Aku hanya suka bermain. Bagaimana kalau kau panggil suamimu kemari? Biarkan dia melihat bagaimana aku bermain denganmu. Betapa menariknya. Suamimu itu siapa sih? Dion-chan. Belum ada yang bisa mengancamku. Siapa kau? Cucu, kamu baik-baik saja. Suami, kenapa lama sekali?
Pergi ke sana dan istirahat sebentar. Kau berani menyentuh wanitaku. Hanya seorang asisten belaka. Beraninya kau memukulku. Keamanan. Kenapa? Kau hanyalah pesuruh ketua Lu, dan kau berani merusak rencana baik kami. Apa kau tidak takut ketua Lu akan tahu? Dasar nenek sihir. Kau bahkan berani menyentuh istri ketua Lu. Kurasa kau ingin mati. Apa yang kau katakan? Siapa istri ketua? Ketua Lu. Grup Wei ini telah menghindari pajak. Buktinya sudah jelas. Ketua Lu. Dia adalah ketua Lu. Tidak. Bagaimana ini mungkin? Song Xiaoman, apa sebenarnya yang terjadi? Tapi kau bilang, kau akan mencarikanku. Pasangan yang bagus malam ini. Aku hanya bermain-main. Ketua Lu. Ini semua salah paham. Song Xiaoman dasar brengsek. Tangan mana yang kau gunakan untuk menyentuh istriku barusan? Aku tidak tahu. Aku bertanya padamu tangan mana? Ketua Lu. Aku buta, tolong ampuni aku. Tolong ampuni aku. Ketua Lu. Karena dia tidak mau bicara. Dia tidak akan membutuhkan kedua tangannya. Ya, Juga. Dengan segala cara. Selidiki grup Wei. Dalam 3 hari, aku ingin grup Wei menghilang dari Yuncheng. Nenek aku ingin pergi. Mengunjungi Skytower Manor. Bolehkah? Sayangnya, kunci manor itu sudah nenek berikan kepada anak itu, istri Lu Yanqin. Akhirnya aku bisa melihat yang terkenal, Skytower Manor. Aku dengar manor ini tidak terbuka untuk umum. Kita bisa masuk. Semua berkat keberuntungan Nyonya. Ya. Nyonya, mengapa Anda tidak mengajak kami masuk untuk melihat-lihat? Aku akan pergi membuka pintu sekarang. Aku baru saja menutupnya dan lupa kunciku. Mari kita datang lain hari. Tapi Nyonya, bukankah ada cara untuk memasukkan kata sandi di sana? Benar sekali. Mari kita lihat bagaimana Anda keluar dari masalah ini. Aku sudah terlalu lama tidak ke sini. Aku lupa kata sandinya. Apa masalahnya? Kau sekarang bisa menelepon ketua Lu dan tanyakan saja padanya kan? Tepat sekali. Ketua Lu pasti tahu itu. Bagaimana bisa aku mengganggu kakak Yanch? Hanya karena masalah kecil seperti ini. Kita bisa datang lain kali saja. Lagi pula di masa depan. Ada banyak waktu. Nyonya. Ini hanya panggilan telepon. Mungkinkah Anda tidak akrab dengan ketua Lu? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku akan coba lagi. Nyonya, Anda tidak mungkin tidak tahu kata sandinya kan? Kau. Sudah terbuka. Sudah aku bilang. Itu hanya serangkaian angka. Kau akan tahu setelah beberapa kali coba lagi. Ayo pergi, aku sudah membuat kalian menunggu. Ayo pergi. Terakhir kali Yanchit mendaftarkan wajah saya. Bagaimana bisa saya melupakan ini? Saya sangat bodoh. The film was translated and narrated by M Media. Seperti yang diharapkan dari manor ketua, antik-antik ini. Semuanya terlihat sangat berharga. Tentu saja, ini semua dari keluarga lo. Akumulasi sebagai keluarga terkemuka selama beberapa generasi. Kalau begitu saya ingin tahu, apakah istri ketua tahu kisah di balik koleksi-koleksi ini? Tentu saja aku tahu. Kalau begitu tolong, ceritakan kepada kami tentang itu. Biarkan kami memperluas wawasan kami. Benar sekali Nyonya. Tolong, ceritakan saja pada kami tentang itu. Ya Nyonya. Misalnya yang ini di tanganku. Adalah vas porselen biru putih Yuan. Apa yang kamu tertawakan? Nyonya. Mengapa Anda marah padanya? Dia hanya gadis desa. Bagaimana dia bisa mengerti hal-hal ini? Apakah Anda masih berharap dia akan dengan benar mendengarkan penjelasan Anda? Terus-terus. Saya benar-benar minta maaf. Saya baru saja mendengar Anda dengan serius berbicara omong kosong di sini. Saya benar-benar tidak bisa menahan diri.
Siapa yang kamu bicarakan? Bicara omong kosong, aku bicara tentangmu. Jelas sekali, kamu iri pada Nyonya. Bukankah Nyonya ini lebih berpengetahuan darimu? Porselen biru putih berasal dari dinasti Tang dan Song, mencapai kematangan di dinasti Yuan. Porselen biru putih Yuan memang sangat terkenal. Tapi lihatlah vas porselen ini, glasir tipis, warna cerah, dan garis dekoratif yang halus. Jelas sekali, porselen biru putih dinasti Min, ciri khas yang hanya ditemukan saat itu. Berhenti berpura-pura di sini. Tahu apa yang tidak kamu tahu? Ini jelas porselen biru putih Yuan. Tepat sekali. Kalau begitu kamu seorang udik, bagaimana bisa kamu mengerti barang antik ini? Kamu hanya berpura-pura menjadi ahli di sini. Kamu hanya iri pada Nyonya. Pikiranmu bengkok. Itulah mengapa kamu terus-menerus menentang Nyonya. Mana muda ini benar. Ini memang dinasti Ming awal. Porselen biru putih dari Kion Kekaisaran. Bukankah ini orang yang waktu itu di pintu masuk rumah bangsawan? Orang itu. Siapa kamu? Mengapa kamu bilang apa yang dia katakan benar? Aku keponakan Lu Yanche. Feng Wenli. Nona Wen, apa kamu tidak ingat aku? Dia adalah keponakan Yanch. Bagaimana bisa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Bagaimana jika dia tahu identitasku? Bagaimana jika dia membongkar rahasiaku? Sebaiknya aku cepat-cepat mencari kesempatan untuk menyelinap pergi. Anda adalah keponakan ketua Lu. Aku ingat sekarang. Yanse sering menyebutmu. Aku ada urusan lain hari ini. Kami akan pergi dulu. Nona Cucu, tolong tetap di sini. Nyonya. Tidak heran cucu, si udik itu tahu banyak sekali. Jadi dia sudah keponakan ketua Lu, berhubungan dengan, sepertinya, cucu ini tidak sesederhana yang kubayangkan. Sesederhana itu. Nyonya, aku lihat kamu dengan keponakan ketua Lu tidak terlalu akrab. Keponakan sialan apa? Hanya kerabat jauh. Ayo pergi. Anda adalah keponakan Lu Yanche. Ya, aku Feng Wenli. Senang bertemu denganmu, Nona Cucu. Bagaimana Anda tahu nama saya? Mungkin ini takdir. Saya pergi dulu. Mari kita bicara lain hari. Tunggu. Nona Cucu. Kita akan segera bertemu lagi. Lu Yanche. Aku ingin tahu, ekspresi saat kau kehilangan wanita yang kau cintai. Ekspresi seperti apa itu? Suami, Ada apa? Kau terlihat linglung. Apakah ada yang membulimu? tidak. Hanya saja. Lupakan saja. Satu Wen Yilan dipecat, dan ribuan demi ribuan Wen Yilan akan bangkit. Saya masih harus menyelesaikannya sendiri. Hanya saja, saya ingin mengandalkan usaha saya sendiri untuk membuktikan kekuatan saya sendiri. Hanya saja sedikit terlalu melelahkan. Kalau begitu kau harus bekerja keras. Aku akan berada di belakangmu, mendukungmu secara diam-diam. Tapi, aku ingin memberitahumu, kau The sebenarnya film tidak was perlu terlalu lelah. translated Jika kau and sangat lelah, narrated by M Media. bahuku selalu ada untukmu bersandar. Suami bertemu denganmu adalah keberuntungan terbesar saya. Benar, hari ini saya bertemu keponakanmu. Keponakan. Feng Wenli. Ya, apakah terjadi sesuatu antara Anda dan dia? Ada apa? Ini cerita panjang. Mari kita tidur dulu malam ini. Lain hari, ketika aku punya waktu, aku akan memberitahumu nanti. Baiklah. Ketua Lu. Cucu keluar sebentar. Ketua Lu, mengapa dia memanggilnya keluar? Jangan bilang, dia benar-benar berhubungan dengan Ketua Lu. Bagaimana mungkin? Aku melihat ekspresi Ketua Lu barusan. Tatapan itu, cucu kemungkinan besar melakukan kesalahan. Dia akan keluar untuk memberinya pelajaran. Nyonya lihat. Ketua Lu ini sungguh. Dia datang jauh-jauh, dan bahkan tidak melihat Anda sekalipun. Jika itu aku.
aku juga akan marah. Apa hubungannya denganmu? Itu urusan kami berdua. Masalah pribadi. Apa urusanmu? Maaf, Nyonya saya. Berbicara tidak pada tempatnya. Jangan khawatir Nyonya, tunggu sebentar. Saat cucu kembali, saya akan membantu Anda dengan benar, memberinya pelajaran. Apa yang Anda lakukan? Bukankah kita setuju untuk tetap rendah hati? Apakah Anda tahu, ketika saya keluar barusan, perasaan ditusuk dari belakang oleh tak terhitung tatapan seperti belati. Bukankah itu karena kau sangat linglung tadi malam? Pikiran kosong. Aku mengkhawatirkanmu. Jadi hari ini, aku ingin datang dan melihat apakah ada yang membulimu. Tentu saja tidak. Jika ada yang menindas saya akan segera mengadu kepada Ketua Lu. Sudah beres. Saya janji. Benar. Aku membelikanmu teh sword. Ingat untuk mengambilnya nanti. Baiklah. Berhenti. Barusan Ketua Lu, apa yang dia inginkan darimu? Sesuatu tentang pekerjaan. Sesuatu tentang pekerjaan. Bukan. Kemampuan kerjamu buruk. Mereka akan memecatmu. Hidangan penutup restoran hijau sudah tiba. Restoran hijau, bukankah itu untuk pelanggan yang menghabiskan lebih dari 10 juta? Apakah itu satu-satunya cara untuk memesan makanan? Apakah itu milikmu? Ambil saja. Itu bukan milik saya. Kalau begitu mungkinkah itu milik Anda? Cucu, restoran hijau ini hanya biaya pengirimannya saja lebih dari 1.000 yuan. Bisakah kamu membelinya? Benar, aku dengar. Hidangan penutup dari restoran ini hanya disuplai untuk orang-orang yang bernilai puluhan miliar. Restoran hijau ini, hidangan penutupnya semahal itu. Lihat seluruh tubuhmu, bau kemiskinan. Hanya makanan yang dibawa pulang dari restoran ini. 1 kotak kemasan saja, cukup untuk membelimu 1 set pakaian baru. Tepat sekali. Beraninya kau bilang, itu yang kau pesan. Anda tidak tahu situasinya. Jangan memfitnah orang sembarangan. Ini Lu. Saya tidak bisa menyebut Lu Yancit. Jika saya mengatakan namanya, orang-orang ini pasti akan semakin menargetkan saya. Lu, kau tidak mencoba bilang, makanan ini dari Ketua Lu, dipesankan untukmu kan? Apa kau baru saja keluar dan diberi pelajaran sampai jati bodoh? Kau gila. Kau tidak normal lagi. Tepat sekali. Kau ini apa? Istri sah, Ketua Lu, berdiri di sini. Semuanya, hari ini kakak Yang datang ke departemen kita hanya untuk menemuiku. Makanan ini juga yang dia pesan untukku. Beberapa orang udik. Seharusnya tidak begitu lancang. Saya ingin tahu, siapa yang lancang? Nona Wen, saya benar-benar minta maaf. Hidangan penutup ini sungguh hanya Anda yang pantas mendapatkannya. Saya akan membukanya untuk Anda segera, agar Anda bisa menikmatinya. Baguslah kalau kau tahu tempatmu. Biar ku beritahu sesuatu, meskipun kau datang bekerja di perusahaan dan bisa berinteraksi dengan kakak Yang, jangan pernah berpikir kau bisa terbang ke dahan dan menjadi burung pinik, ayam hutan. Akan selalu tetap seperti itu. Terlalu lezat bukan? Memang ini adalah kue yang hanya istri Ketua Lu yang pantas mendapatkannya. Maafkan saya. Ini terlalu menggoda. Saya benar-benar tidak bisa menahan diri. Cucu, kau tidak hanya berani mencuri sepotong kuinilnya, kau juga berani secara terbuka mempermalukan nyonya. Siapa yang memberimu keberanian? Lalu kita harus bagaimana? Saya sudah memakannya. Kalau tidak Anda bisa mengeluh dan membuat saya dipecat, aku akan pergi sekarang untuk mencari kakak Yang. Aku akan membuatmu selamanya menghilang dari pandanganku. Masuklah. Kakak Yang. Keluar. Kakak Yang. Departemen kita punya karyawan baru. Dia sudah keterlaluan. Apakah kau bicara tentang Cucu? Ya dia. Dia sungguh. Cucu masih muda. Dan kau sudah tua. Ada apa? Bersikaplah lebih lunak padanya. Lu Yang, apa kau bilang aku sudah tua? Apakah ada masalah dengan itu? Kakak Yang, bagaimana bisa kau mengatakan itu tentang dia? Kau bahkan tidak bertanya padanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah aku masih perlu bertanya? Di antara kalian berdua, jika ada
konflik, maka itu pasti salahmu. Aku. Xiaolu, antar mereka keluar. Lo Yanse, tunggu saja. Aku pasti akan membuatmu jatuh cinta padaku. Cucu. Ini belum jam pulang kerja. Anda membuat saya takut. Maaf, aku baru saja melihatmu di sana, sendirian di sini. Jadi aku berpikir untuk datang dan menyapa. Anda juga bekerja di sini. Apa kau tidak ingat aku bilang, kita akan segera bertemu lagi. Kebetulan sekali. Dia adalah keponakan Lu Yanche yang bekerja di sini. Itu tidak aneh. Aku juga baru pulang kerja. Bagaimana kalau aku mengantarmu pulang? Tidak perlu. Saya melihat ada yang menjemput saya. Baiklah. Sampai jumpa besok. Mengapa saya merasa dia begitu antusias terhadap saya? Saya harap itu hanya imajinasi saya. Cucu, aku di sini lagi. Ada apa? Urusan bisnis. Aku punya sesuatu dari sebuah proyek yang tidak begitu aku pahami. Perusahaan tidak mengenal orang lain, jadi aku tidak punya pilihan selain meminta saranmu. Baiklah. Bagian ini. Ini sangat sederhana. Anda hanya meletakkan ini di sini dan selesai, bukan? Ada hal lain. Tidak itu saja. Karena kau sudah membantuku dengan bantuan sebesar ini, aku seharusnya berterima kasih padamu. Aku tahu di bawah ada sebuah restoran. Tidak perlu. Saya tidak suka makan. Kau menolakku. Setidaknya carilah alasan yang lebih masuk akal. Tidak suka makan. Tidak suka makan. Kau selalu suka minum teh susu, kan? Minumlah selagi hangat. Terima kasih. Bukankah ini keponakan ketua Lu? Mengapa dia mengikuti cucu kemana-mana, mencoba mencari muka? Bukankah itu karena dia pandai merayu pria? Kalau tidak, pria mana yang akan menyukainya? Ini juga bagus. Jika dia bersama Feng Wenli, dia tidak akan mengganggu Lo Yanche lagi. Feng Wenli, apa yang Anda lakukan? Ini sudah sangat jelas. Apa kau tidak bisa melihatnya? Aku menyukaimu. Aku The ingin film was bersamamu. translated and Bisakah kau narrated by memberiku M Media. kesempatan? Kakak, saya sudah menikah. Pergi kejar orang lain. Aku tidak keberatan dengan itu. Yang aku suka adalah dirimu sebagai pribadi. Aku tidak peduli apakah kau sudah menikah atau belum. Anda mengganggu pernikahan orang lain. Itu bertentangan dengan etika dan moral. Aku sudah bilang, aku tidak peduli tentang itu. Aku sangat menyukaimu. Aku harap kau bisa mempertimbangkan dengan serius untuk bersamaku. Dalam hidup ini, saya hanya akan bersama Lu Yanche. Tolong hargai diri Anda. Apa kau benar-benar mengerti orang seperti apa Lu Yanche itu? Orang seperti apa dia? Saya akan menghabiskan seluruh hidup saya untuk mencari tahu. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Beberapa orang kau tahu. Aku tidak tahu apakah mereka di sini untuk bekerja atau untuk merayu pria, atau mungkin mereka hanya menggoda dan berselingkuh selama jam kerja. Betapa tidak tahu malunya. Foto ini jelas diambil secara diam-diam. Ini fitnah. Cucu, apa yang masih kau coba perdebatkan? Meskipun itu diambil secara diam-diam, kau tetap melakukannya, kan? Jika kau tidak ingin orang lain tahu, jangan lakukan itu sejak awal. Menurutku, dia melihat bahwa semua orang di perusahaan tahu tentang skandalnya, dan sekarang dia mencoba menyelamatkan muka. Bagaimana jika Lu Yanche melihatnya dan salah paham? Tidak mungkin.
Saya harus pergi menjelaskan kepadanya. Lu Yance, saya tidak. Aku tahu. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Di perusahaan ini, selain aku, siapa lagi yang bisa memutuskan untuk memecat seseorang? Kakak Yance, lihat. Cucu ini secara terang-terangan memiliki romansa kantor. Kali ini kau akan hancur. Lu Yance tidak akan melindungimu lagi. Foto-foto anonim di obrolan grup. Siapa yang mengirimnya? Aku menyarankan mereka untuk mengaku secara sukarela. Jika aku menemukannya sendiri, kau akan menanggung akibatnya. Kakak Yance, mari kita dulu menangani cucu ini. Sudah ditangani. Ketua Lu. Mulai sekarang, kau dipecat. Kakak Yance, kau pasti salah. Departemen teknis menyelidikinya. Bagaimana bisa dipalsukan? Aku sangat menyesal. Kakak Yance, aku baru saja melihat bahwa beberapa orang punya niat buruk, dan aku ingin membantu perusahaan menyelesaikannya. Menurutku orang yang berniat buruk adalah kau. Cucu ini, dia adalah yang pertama merayu pria. Aku benar-benar tidak tahan lagi jati aku. Ya, Nyonya Lu, dia juga melakukannya demi kebaikanmu Jeti. Nyonya, kau bilang dia adalah nyonya siapa? Kamu sangat baik, Wen Yilan. Jeti, kamu selalu menipu kami, dan kami memperlakukanmu dengan sangat baik sia-sia. Ketua Lu ini adalah yang dilakukan Wen Yilan. Dia selalu mengaku aku sebagai istrimu, dan secara pribadi dia sewenang-wenang memerintah kami. Dia juga terus menjebak cucu. Wen Yilan menyebarkan rumor di mana-mana, membuat masalah, memfitnah dan menekan rekan kerja, mencemarkan reputasiku, dan membuat perusahaan berantakan. Aku beri kau 1 menit, keluar dari perusahaanku. Kalau tidak, aku akan membuatmu keluar dari Yunsan selamanya. Paman Lu, kau mencariku. Kau masih tahu cara memanggilku paman? Paman Lu, apa yang terjadi di sini? Wanitaku, dan kau berani mengejarnya. Kau punya cukup nyali sekarang. Maksudmu cucu adalah wanitamu? Tidak, aku tidak tahu. Semua orang di perusahaan bilang Wen Yilan adalah istrimu. Aku kira cucu masih lajang, jadi itu sebabnya aku. Wen Yilan sudah dipecat, tapi sekarang kau dan cucu punya rumor yang beredar. Hanya satu dari kalian berdua bisa tinggal. Tidak, Paman Lu. Kau baru saja kembali ke negara ini belum lama. Pertama pergi ke perusahaan cabang untuk mendapatkan pengalaman. Aku akan memberimu beberapa proyek yang kumiliki. Terima kasih, Paman Lu. Memberiku beberapa proyek. Apa kau pikir kau bisa begitu saja mengusirku? Kita lihat saja nanti. Paman Lu, jika kau tidak ada hal lain, aku akan pergi sekarang. Silakan. Ketua Lu. Gala amal besok. Proposal tolong tinjau. Berapa harga kalung ini? Beli di pelangan. Juga, besok malam, gaun gala nyonya. Kau siapkan itu. Dan, Bagaimana Anda bisa menjadi begitu rewel? Apel. kau bilang. Melamar, apa yang perlu aku siapkan? Melamar. Anda bilang di gala amal melamar nyonya. Tapi dengan kepribadian nyonya, tidakkah dia akan merasa itu sedikit terlalu mencolok? Jika aku menyuruhmu pergi-pergilah saja. Kenapa banyak omong kosong? Dimengerti. Maaf cucu. Aku tidak ingin tahu. Menghadapinya sendirian lagi. Mulai sekarang aku ingin melindungimu secara sah. Ada apa? Apa yang membuatmu begitu bahagia? Ini rahasia. Pria memang berubah buruk ketika mereka kaya. Sekarang, Anda bahkan sudah belajar menyimpan rahasia dari saya. Tapi hari ini, ketika Anda melihat foto itu, mengapa Anda tidak marah? Anda begitu percaya pada saya. Tentu saja aku percaya padamu. Tapi aku masih merasa sedikit bersalah karena tidak melindungimu dengan cukup baik. Benar. Besok Xiaolu akan menjemputmu untuk pergi ke suatu tempat.
Asisten Lu, apa ini? Ketua Lu, ini adalah kalung yang disiapkan khusus untuk gala Anda. Kalung yang disiapkan. Gala. Ya, Ketua Lu akan hadir. Gala amal hari ini. Dia memintaku untuk membawamu. Serta, Lu Yanche, apa yang dia rencanakan? Sangat misterius. Tapi kalung ini benar-benar indah. harganya lebih dari 20 juta. Bagaimana mungkin tidak indah? Di mana Lu Yanche? Dia mengundang saya ke perjamuan, tapi dia sendiri bahkan tidak ada di sini. Kenapa dia ada di sini? Lihat siapa itu? Itu wanita miskin yang hanya bermain-main dengan pria. Wanita miskin. Jangan berpikir bahwa hanya karena Lu Yanche membantumu, kamu bisa menjadi istri ketua. Biarkan aku memberitahumu, Lu Yanche sudah menikah sejak lama. Bahkan jika dia memiliki perasaan padamu, itu hanya untuk bersenang-senang. Sebenarnya, Lu Yanche dan saya. Para tamu terhormat yang hadir, terima kasih semua telah menghadiri acara hari ini. Gala amal. Selanjutnya lalang. Amal kita resmi dimulai. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan kepada semua orang item koleksi pertama hari ini. Kalung malam ini berharga karena keunikannya. Bagaimana mungkin ada yang identik di sini? Aku pikir itu hanya orang hudik memakai barang palsu yang datang ke The film perjamuan was mewah kami translated untuk pamer. and narrated by M. Tidak Media. menyangka akan bertemu yang asli. Di sini kan? Aku tidak percaya. Masih ada orang sombong seperti itu. Terbongkar kali ini kan? Wanita ini sekilas terlihat sangat miskin. Aku tidak tahu bagaimana dia berhasil menyelinap masuk. Kalung ini diberikan kepada saya oleh suami saya. Bagaimana mungkin itu palsu? Jadi kamu mengatakan yang kami lelang hari ini itu palsu. Nora, Anda tidak seharusnya berbicara sembarangan. Siapa yang akan membawa barang palsu ke pelelangan? Tunggu sebentar. Kamu baru saja mengatakan kamu sudah menikah. Lalu bagaimana kamu masih bisa menggoda pria lain di luar? Pria lain apa? Semuanya yang tidak kalian ketahui adalah dia adalah mantan rekan kerjaku. Dia hanya seorang karyawan kecil di perusahaan ketua Lu, seorang staf kecil. Tapi siapa sangka dia berulang kali lagi dan lagi menggoda ketua Lu dan bahkan berselingkuh dengan keponakan ketua Lu. Berselingkuh. Sekarang terungkap dia sudah punya suami. Apel, punya suami, tapi masih Janet. Betapa tidak tahu malunya. Dia tidak hanya sombong, tapi dia juga tidak senonoh. Pembawa acara, cepat usir dia. Aku bertanya-tanya, pria mana yang begitu tidak beruntung menjadi suamimu? Suaminya adalah aku. Lu Yanche. Aku yang membeli kalung itu. Apa ada masalah? Kalung ini sebenarnya diberikan oleh ketua Lu. Kalau begitu pasti asli. Lalu bagaimana dengan yang di dalam kotak kaca? Ada apa ini? Ketua Lu, Ada apa dengan kalung ini? siapa yang melakukan ini? Bukankah ini sampel yang kita buat sebelumnya? Siapa yang membawanya ke sini? Segera singkirkan. Maaf Ketua Lu, ini adalah kesalahan karyawan. Mereka tidak tahu yang asli. Sudah Anda beli. Kesalahan serius seperti ini juga bisa terjadi. Perjamuanmu hari ini, kau tidak berniat melanjutkannya lagi. Tidak Ketua Lu, tolong beri kami kesempatan lagi. Kami pasti tidak akan melakukan kesalahan lagi. Masalah-masalah selanjutnya, tidak boleh ada kesalahan. Ya. Bawa sampah ini juga. Apalagi selanjutnya? Cucu. Meskipun kita sudah menikah, hari ini aku ingin melamarmu secara resmi. Di depan semua orang. Cucu, mulai sekarang, aku akan melindungimu, menyayangimu, dan tidak akan pernah membiarkanmu menderita kerugian apapun. Maukah kau menikah denganku? Nikahi dia, nikahi dia. Nikahi dia, nikahi dia. Cucu, kau menyebabkan kehancuran dan kematian keluargaku.
Bagaimana kau bisa pantas mendapatkan kebahagiaan? Kenapa? Kenapa yang disukai Lo Yanche? Bukan aku. Kamu di sini untuk melihat kemalanganku kan? Aku di sini untuk membantumu. Bantu aku. Apa kau tidak ingin mendapatkan? Lo Yanche, aku bisa membuatnya jadi milikmu. Metode apa? Feng Wenli. Bukankah itu keponakan Lo Yanche? Kenapa dia mau membantu kita? Terima kasih. Kau adalah... Aku dengar, kau sedang mengejar seorang wanita di kantor pusat, bernama Cucu. Bagaimana kau The tahu? film was Bukan hanya itu yang ku tahu. translated and Aku juga narrated tahu by kau dan Lo M-Media. Yanche punya hubungan. Apa yang ingin kau lakukan? Bagaimana kalau kita bergabung? Aku bisa mendapatkan apa yang kau inginkan. Apa yang kau inginkan? Aku ingin merusak reputasi Cucu. Setuju. Apakah dia mau atau tidak? Bukan urusanmu. Kuncinya adalah apakah kau bersedia untuk memperebutkan seorang pria demi seorang wanita yang lebih rendah darimu dalam segala hal. Apa kau benar-benar puas dengan itu? Lalu kenapa kamu ingin membantuku? Karena aku membenci Cucu. Dia menyebabkan kehancuran dan kematian keluargaku. Aku ingin dia membayar harganya. Baiklah. Aku akan bekerja sama denganmu. Selamat bekerja sama. Masuklah. Paman Lu. Kenapa kau ada di sini? Paman Lu, aku tahu kau tidak ingin melihatku. Tapi aku punya proyek yang mengalami beberapa masalah. Aku juga anggota keluarga Lu, dan aku tidak ingin grup Lu kita menderita kerugian sia-sia. Jadi untuk proyek ini, aku masih membutuhkan bantuanmu. Serahkan biar kulihat. Itu grup Shenyo. Ada masalah dengan pemilihan bahan di sini. Dan di sini. Apa ada masalah lain? Tidak, aku akan melihatnya lagi. Kenapa kau hanya berdiri di sana? Aku masih punya beberapa masalah dengan proyekku. Ketua Lu, minumlah kopimu selagi hangat. Paman Lu, Paman Lu. Aku sudah mengurus semuanya. Apakah kamarnya sudah siap? Feng Wenli, apakah Anda yakin Lu Yanche menyuruh saya membawa materi ke sini? Aku ingat. Paman Lu mengatakan persis seperti itu. Kau tidak melihatnya. Tidak, dan ponselnya tidak bisa dihubungi. Lu Yanche. Obat yang diberikan Tujia-Jia padaku. Itu benar-benar berhasil. Saya mohon, bisakah Anda memberitahu saya, kamar mana yang ditempati Lu Yanche? Nona, tolong jangan mempersulitku. Kami tidak bisa mengungkapkan privasi pelanggan. Tolong buat pengecualian. Saya benar-benar ada urusan mendesak dengannya. Nona, kami benar-benar tidak bisa. Ya, asisten Lu. Asisten Lu, saya sedang di Hotel Jinli sekarang. Bisakah Anda membantu saya memeriksa kamar mana yang ditempati Lu Yanche? Cucu. Sialan. Masih memikirkan jalan itu.
Kakak Yance, aku di sini. Keluar. Kau bukan cucu. Kakak Yance. Biarkan aku dengan benar memuaskanmu. Pergi dari pandanganku. The film was translated and narrated by M Media. Kakak Yance. Katakan padaku. Jika cucu tahu kau mengkhianatinya, apakah dia masih akan menyukaimu? Kenapa kau tidak langsung bersamaku saja? Nyonya tolong jangan khawatir. Ketua Lu akan baik-baik saja. 504. Kau akhirnya milikku. Sangat disayangkan, bukan? Kau terlambat. Kami sudah melakukan semua yang kami bisa. Nyonya. Nyonya. Saya jamin atas kehormatan saya. Ketua Lu bukan orang seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Salah paham. Ya, Mereka sudah dalam keadaan seperti itu. Salah paham, apalagi yang bisa ada. mereka. Asisten Lu. Katakan pada Lu Yance untuk saya. Saya ingin bercerai dengannya. Cucu, dengarkan penjelasanku. Apa yang ingin Anda jelaskan kepada saya? Tadi malam aku benar-benar tidak ingat apa yang terjadi. Tapi kau harus percaya padaku. Aku sama sekali tidak akan pernah melakukan apapun untuk mengkhianatimu. Percayalah padaku. Aku akan menyelidiki secara menyeluruh apa yang terjadi tadi malam. Kau mau kemana? Lepaskan. Baiklah, kalau begitu kau mau kemana aku akan mengantarmu. Tidak perlu. Saya sudah memanggil taksi. Apa kau benar-benar akan pergi? Suamimu benar-benar setia. Kita sudah berjalan sejauh ini. Dan dia masih enggan melihatmu. Bawa Wen Yilang padaku. Cepat. Tadi malam apa sebenarnya yang terjadi? Apakah ini hanya seperti yang semua orang lihat? Kakak Yance, jangan menatapku seperti itu. Aku takut. Sebaiknya kau mengaku jujur. Jika aku tahu, tunggulah untuk masuk penjara. Lu Yance, aku hanya menyukaimu. Atau kau menyukai grup Lu? Kau lebih tahu daripada aku. Apa sebenarnya? Apa sebenarnya yang membuatku kalah dari cucu itu? Kau kalah darinya dalam segala hal. Cucu tidak akan pernah demi mendapatkan seseorang pergi dan menyakiti orang lain. Kau sama sekali tidak pantas dibandingkan dengannya. Meskipun cucu menceraikanku, tidak mungkin bagiku untuk bersamamu. The film was translated and narrated by M Media. Serahkan dia pada tuanmu. Tidak peduli metode apa yang digunakan. Aku perlu tahu kebenarannya. Ya. Pergi. Ketua Lu, dia benar-benar bajingan. Dia sudah menikah denganmu. Namun dia masih pergi memprovokasi wanita lain. Aku ingin berdiri atas nama moralitas dan mengutuknya. Beritahu saya, apa yang harus saya lakukan?
Hidup harus terus berjalan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa, karena pria ini, kita harus menyerah pada hidup kita sendiri. Anda benar. Saya harus bekerja keras. Apakah Cucu ada di sini? Bunga Anda sudah tiba. Cucu, bisakah kamu memberiku sedikit waktu lagi? Aku pasti akan membereskan semuanya, Lu Yance. Bukankah ini ketua Lu? Kenapa kau sendirian? Minum di sini. Sepertinya ketua Lu sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Apa terjadi sesuatu? Bukan urusanmu. Apakah itu Chu Kyu? Wanita itu yang tidak menginginkanmu lagi. Kalau tidak, kenapa kamu tidak mempertimbangkanku? Pergi. Baiklah, baiklah, aku pergi. Kalau begitu ketua Lu, jangan terlalu sedih. Aku tidak menyangka Paman Lu juga akan mengalami hari yang menyedihkan seperti ini. Bukankah ini yang kamu inginkan? Ini tidak cukup. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Aku ingin mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Aku ingin seluruh grup Lu. Jika dia menjadi pewaris grup Lu, aku akan mengenalnya dengan baik. Bukankah aku akan punya kesempatan untuk menjadi nyonya dari keluarga Lu yang terhormat? Aku akan membantumu. Cucu, petisi cerai. Kau kembali. Ini adalah draft perjanjian perceraian saya. Lihatlah. Jika tidak ada masalah, maka tanda tangani. Kau kembali hanya untuk memberitahuku ini. Lu Yance. Di antara kita, semuanya sudah berakhir. Lepaskan kunci rumah besar itu. Aku mengembalikannya padamu. Cucu, jangan pergi kamu. Itu tidak benar. Obat yang diberikan Cu Jia padaku benar-benar berhasil. Bagaimana Cu Jie bisa tahu tentang aku dan Cucu? Bagaimana Wendy Lam mendapatkan obat itu? Aku ingat sekarang. Lu Yance. Lu Yance, jangan menakutiku. Bangun, Lu Yance. Apa kata dokter? Dokter berkata, ketua Lu sudah keluar dari bahaya. Tapi tidak jelas kapan dia akan bangun. Lu Yance. Bangunlah. Bukankah kau berjanji untuk selalu menjagaku? Sebenarnya ketua Lu sudah menyelidiki kejadian malam itu selama ini. Saya percaya karakter ketua Lu. Dia tidak akan melakukan apapun untuk mengecewakan Anda. Setelah bertahun-tahun ini, dia hanya setia padamu. Nyonya, tolong jangan terlalu khawatir. Jika ketua Lu bangun dan melihatmu seperti ini, The dia film pasti was akan sangat sedih. translated and narrated by M Media. Saya setuju dengan proposal Fen Wenli untuk menjadi wakil ketua. Mohon pilih untuk meloloskannya. Saya umumkan, proposal disahkan.
Baiklah, rapat ditunda. Paman Li, terima kasih atas perhatianmu kali ini. Bukan apa-apa, bagaimanapun ayahmu, dan aku adalah teman masa kecil. Lagi pula kemampuanmu diakui secara luas. Beberapa hari ke depan ini, persiapkan dirimu dengan baik. Dalam beberapa hari di rapat pemegang saham, saya akan secara resmi mengusulkan agar Anda mengambil alih sebagai ketua. Paman Li, jangan khawatir. Setelah aku berada di posisi ini, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Apa yang Anda lakukan di sini? Aku sekarang wakil ketua grup Lo. Jika saya tidak di sini, di mana lagi saya akan berada? Ini adalah kantor ketua. Hanya ketua Lu yang bisa masuk. Silakan pergi. Kamu hanya asisten kecil. Beraninya kamu berbicara padaku seperti itu? Saya hanya melakukan pekerjaan saya secara tidak memihak. Melakukan pekerjaanmu dengan tidak memihak. Asisten Lu. Kamu sudah di grup Lo selama bertahun-tahun. Apa yang sudah kamu capai? Menjadi antek ketua Lo. Tepat sekali. Kamu mengakuinya sendiri. Aku memecatmu. Tidak masalah kan? Wakil ketua Feng. Carl. Posisi saya diberikan kepada saya secara pribadi oleh ketua Lu, seorang wakil ketua. Saya khawatir tidak memiliki wewenang untuk memecat saya. Baiklah, tidak ada wewenang untuk itu. Kalau begitu aku akan menurunkan pangkatmu. Kamu punya wewenang untuk itu kan? Asisten Lu, mulai hari ini, kamu adalah karyawan level 1. Pergi urus dokumennya. Terima kasih wakil ketua. Ini memberi saya waktu untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan ketua Lu. Ngomong-ngomong, jaket Anda itu benar-benar jelek. Kamu Siapa yang membuat ketua Feng kita begitu marah? hanya memberi pelajaran pada anjing. Kenapa kamu di sini? Tentu saja aku di sini untuk memberimu kabar baik. Masalahnya sudah beres. Tentu saja. Lo Yan sekarang terbaring di rumah sakit. Tidak sadarkan diri. Bagus, bagus, bagus. Aset-aset grup Lo ini, kamu akan punya bagian. Asisten Lu, apa yang terjadi padamu? Bajingan itu menurunkan pangkatku. Ini waktu yang tepat untuk beristirahat dan menenangkan diri. Apa? Feng Wenli, atas dasar apa dia menurunkan pangkatmu? Aku akan mencarinya. Nyonya, Nyonya, Feng Wen, kenapa kau di sini? Cucu, Kau si Udik. Bisa datang. Kenapa aku tidak bisa datang? Aku tahu. Kalian berdua bersekongkol bukan? Insiden Lo Yancik. Apakah itu perbuatanmu? Sebelum The film bicara, was kamu harus translated menunjukkan and bukti dulu. narrated by M. Adikku Media. tersayang, Jia-Jia. Kalian keluar dulu. bagaimana kau mengenalnya? Juga, atas dasar apa kau memecat asisten Lu? Sebagai mantan pelamarmu, aku menasihatimu satu hal. Orang-orang dari keluarga Lu itu semuanya bersikap manis di depanmu, dan berbeda di belakangmu. Mereka orang-orang picik, terutama Lu Yanche. Kamu sama sekali tidak boleh tertipu oleh kata-kata manisnya. Terbutakan. Terima kasih atas pengingatmu. Aku juga akan memberitahumu ini. Apapun yang terjadi, aku akan mempercayai Lo Yancik. Berhentilah mencoba menabur perselisihan. Aku menyarankanmu untuk segera mengembalikan posisi asisten Lu. Kembalikan. Kalau tidak, aku tidak punya pilihan selain memberitahu nenek dan biarkan dia memutuskan untukku. Begitu aku menjadi ketua grup Lo,
Tidak ada di antara kalian akan berani mengancamku. Suamiku, tolong cepatlah dan bangun ya. Aku datang ke sini hari ini untuk memberitahumu beberapa kabar baik, yaitu aku percaya padamu. Meskipun aku sangat marah sebelumnya, tapi sekarang aku sangat yakin, apapun yang terjadi, aku akan mempercayaimu. Jadi tolong cepat bangun. Jangan bercerai ya. Istriku. Kau memaafkanku. Maafkan aku, seharusnya aku tidak meragukanmu sebelumnya. Cukup kau percaya padaku. Sebenarnya aku sudah menebak siapa pelakunya. Begitu aku menemukan bukti, aku bisa membuktikannya padamu. Bodoh. Aku ingin menyampaikan kabar ini kepada asisten lu. Saat kau bangun, kau bisa mendukungnya. Semua orang. Sepertinya sekarang, semua orang sudah tahu. Ketua Lu sakit parah dan terbaring di rumah sakit. Oleh karena itu saat ini, Wakil Ketua Fem sementara menggantikan posisinya. Tapi kapan Ketua Lu akan sadar? Masih belum diketahui. Perusahaan kita tidak bisa tanpa seseorang yang bertanggung jawab. Oleh karena itu saya percaya, kita harus mempercayakan masa depan perusahaan kita kepada seseorang yang bisa dipercaya. Saya mencalonkan Wakil Ketua Fem. Terima kasih Paman dan Sesapun atas kepercayaan kalian padaku. Jadi sekarang, silakan berikan suara kalian. Mereka yang mendukungku sebagai Ketua Grup Lo. Silakan angkat tangan kalian. Saya tidak setuju. Grup ini telah berkembang hanya di bawah kepemimpinan Ketua Lu dan semakin membaik. Dia baru saja koma. Dan kita sudah mencalonkan orang baru. Bukankah itu tidak tahu berterima kasih? Tepat sekali, kamu begitu bersemangat untuk mengadakan rapat pemegang saham ini. Aku khawatir kamu mencoba merebut kekuasaan, bukan, Direktur Zhu? Aku kebetulan sudah menyelidikimu. Putrimu, insiden penyerangan di sekolah. Menghabiskan banyak uang untuk menekan kasusnya, bukan? Jika aku menghabiskan uang untuk mendorongnya ke topik trending, masalah ini mungkin tidak mudah ditangani kan, kamu? Saya abstain. Adapun pemegang saham lainnya, aku juga tahu satu atau dua hal. Saya abstain. Aku juga berpantang. Baiklah semuanya. Selanjutnya aku menyatakan bahwa aku akan menjabat sebagai Ketua Grup Lo. Saya tidak setuju. The film was translated and narrated by M Media. Siapa bilang ada rapat pemegang saham? Kenapa saya tidak tahu? Nenek, mengenai masalah perusahaan, bagaimana itu mengganggumu sebagai seorang ketua? Ketua perusahaan akan diganti. Apakah ini masih masalah kecil? Saya lihat kamu bahkan tidak menganggap saya ada. Nenek silakan duduk dulu. Nenek-nenek juga tahu bahwa sebuah negara tidak bisa tanpa pemimpin sehari pun. Paman Lu masih terbaring di rumah sakit. Masa depan perusahaan sedang di ujung tanduk. Demi masa depan perusahaan, aku tidak peduli apakah Nenek keberatan atau tidak. Aku harus mencobanya. Jangan kira saya tidak tahu. Apa yang kamu pikirkan? Yance masih terbaring di rumah sakit, dan kamu sudah tidak sabar untuk mengambil posisinya. Nenek sudah sangat tua. Jadi jangan repot-repot dengan urusan perusahaan sepele ini. Lebih baik Nenek pensiun dini dan menikmati hidup yang damai. Lancang, saya memiliki hak veto satu suara perusahaan. Saya sama sekali tidak setuju dia menjadi Ketua Grup Lo. Semuanya, nenekku sudah tua. Dan dia menderita Alzheimer. Mohon maafkan dia. Mari kita lanjutkan rapat kita. Winli, keluarga lu saya telah memperlakukanmu dengan baik. Kenapa kamu begitu gila? Nenek sudah tua. Jadi pergilah ke rumah sakit. Seseorang bawa nyonya tua ini ke rumah sakit. Menurutku, yang harus pergi ke rumah sakit adalah kau. Bagaimana kamu bisa bangun? Apa?
Apa kau kecewa? Cucuku sayang, kamu akhirnya bangun. Nenek. Cucumu membuatmu khawatir. Apa kau baik-baik saja? Saya baik-baik saja, tapi keponakanmu yang baik ini ingin merebut posisimu sebagai ketua grup lo. Begitukah? Aku ingin melihat. Siapa yang mau angkat atau berhentikanku? Kenapa kita tidak semua memberikan suara? Karena tidak ada yang berbicara. Maka rapat ditunda. Kenapa? Kenapa? Grup Lo didirikan oleh orang tuaku dan keluargamu bersama. Orang tuaku bekerja keras untuk keluargamu, bekerja tanpa lelah. Kamu membunuh orang tuaku, dan kemudian kamu ingin mendominasi segalanya, kan? Bentley, sepertinya kamu masih terganggu oleh kematian orang tuamu saat itu. Begitukah? Karena itu masalahnya. Baiklah, kalau begitu, saya akan memberitahumu kebenaran yang terjadi. Kebenaran apa? Berhenti membuat alasan. Kamu membunuh orang tuaku, dan kemudian kamu mendominasi segalanya. Hati kalian 1010.000 kali lebih gelap dari hatiku. Duplo didirikan oleh orang tuamu dan keluarga Yanche bersama-sama, namun dalam hal operasional. Kedua keluarga memiliki filosofi yang berbeda mengenai perusahaan, jalur pengembangan masa depan. Ada perbedaan pendapat yang signifikan. Orang tuamu sangat ingin memperluas skala perusahaan dan bersekongkol dengan bos mafia, mengkhianati keluarga lu, ayah Yanche, untuk meredakan kemarahan publik. Mereka menawarkan kompensasi pembongkaran 2 kali lipat, tapi dengan cara ini, ayahmu tidak bisa memenuhi keuntungan besar yang dia janjikan dengan mafia, dan dihadapkan pada gangguan terus-menerus dari mereka. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Itu adalah keluarga lu yang menginginkan lebih banyak aset, yang membunuh ayahku. Saat penagihan utang, ayahmu terluka parah. Ayah Yanche untuk menyelamatkannya menelpon polisi. Dia kemudian menjadi sasaran bos mafia, pengejaran, dan serangan. Kau bohong. Itu dia. Itu keluarganya yang membunuh ayahku. Percaya atau tidak itu terserah padamu. Nenek melihat latar belakangmu yang menyedihkan, membesarkanmu sejak kecil, dan bahkan mengirimmu untuk belajar di luar negeri. Dia berpikir bahwa setelah kau kembali ke negara ini, dia akan membiarkanmu kembali ke grup lo, dan mengembalikan sahammu yang sah kembali padamu. Aku tidak pernah menyangka kau akan begitu tidak berperasaan dan tidak tahu berterima kasih. Pamanmu dan ayahmu di dalam mobil diserang oleh mafia, terus-menerus ditabrak. Pamanmu dalam keputusasaan yang mendalam mengemudikan mobil ke danau, tapi dia tidak bisa berenang. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mendorong ayahmu ke darat. Dia sendiri sudah sangat kelelahan dan tenggelam. Setelah ayahmu sampai di darat, dia dibacok sampai mati oleh banyak pisau. Karena kejadian ini, ibumu diliputi kesedihan dan menyusulnya. Kau bicara omong kosong. Kau bicara omong kosong. Ibuku memberitahuku. Ayahku meninggal untuk menyelamatkan ayahnya. The Awalnya, film was translated ini and adalah narrated masa by lalu yang M menyedihkan Media. bagiku. Aku tidak ingin mengungkitnya lagi. Aku tidak pernah menyangka masalah ini memiliki celah yang begitu dalam di hatimu. Jika kamu tidak percaya padaku, kejadian itu dulu dilaporkan ke polisi. Kamu bisa pergi dan memeriksanya. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Nenek, ayo pergi. Aku tidak percaya. Sop ayam yang kubuat untukmu. Minumlah cepat untuk menyehatkan dirimu. Di mana? Dia baru saja di sini. Aku membelikanmu sup ayam. Minumlah selagi hangat. Apakah ini enak? Maafkan aku, sayang. Sebelumnya, seharusnya aku tidak meragukanmu. Tidak apa-apa. Aku pasti akan mencari tahu apa yang terjadi malam itu dan memberimu penjelasan. Aku tidak ingin tahu lagi. Aku hanya berharap kau baik-baik saja. Angkat teleponnya.
Paman Lu. Kau masih berani menelponku. Maafkan aku Paman Lu. Aku terlalu paranoid selama bertahun-tahun ini. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa setelah kau pingsan hari itu, tidak terjadi apa-apa. Itu Wen Yilan yang memberitahuku secara pribadi sebelumnya. Kejadian baru-baru ini. Semuanya ulahmu. Adalah Chu Jiajia. Kau harus memastikan Cucu berhati-hati. Kau tidak perlu khawatir. Zhou Jiajia yang berada di baliknya. Kenapa dia sampai melakukan ini? Jangan khawatir. Serahkan padaku untuk menanganinya. Apa? Lo Yan setelah mewarisi grup lu lagi. Feng Wenli si bodoh itu. Di mana kau? Ada apa denganmu? Bebek yang sudah matang, terbang pergi karenamu. Lu Yanche beruntung. Dia sudah bangun. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Di mana kau? Aku akan datang menemuimu untuk berdiskusi. Apa yang harus dilakukan? Aku di Hotel Fengyi kamar 807. Cepat sekali. Apa yang kita lakukan sekarang? Bukankah kau bilang akan pergi? Cari seseorang untuk menabrak Lu Yanche, lalu palsukan TKP kecelakaan mobil, agar dia tidak pernah bangun. Bagaimana aku bisa tahu? Bagaimana para preman itu mengurusnya? Aku masih harus bereskan urusan dengan mereka. Lalu milik Wen Yilan diberikan olehmu. Tidak jam berapa sekarang? Kamu masih sempat-sempatnya mengkhawatirkan ini. Lalu, dari mana kau mendapatkan obat penenang itu? Tentu saja aku yang membelinya. Jangan khawatirkan ini lagi. Apa sebenarnya yang harus kita lakukan sekarang? Sekarang, kau pergi serahkan dirimu ke polisi. Kamu mengkhianatiku. Aku menebus kejahatanku dengan memberikan jasa. Meskipun kamu tahu, jadi kenapa? Kamu tidak punya bukti apapun. Aku masih bisa lolos begitu saja. Siapa bilang kita tidak punya bukti? Kamu. Zhou Jiajia, kau sebaiknya tetap menyerahkan diri. Dengan begitu tuduhanmu mungkin bisa dikurangi. Baiklah. Aku akan menyerahkan diri. Cucu. Jangan mendekat. Meskipun aku mati. Dengan dia menemaniku mati. Itu bukan kerugian. Turunkan dia. Apa yang kau inginkan? Aku bisa memberimu apa saja. Lepaskan dia. Kalau bukan karena dia, bagaimana aku bisa jatuh ke keadaan seperti ini? Itu perbuatanmu sendiri. Zhou Jiajia, letakkan pisaunya sekarang. Belum terlambat, kamu sudah diambang kematian. Dan kamu masih menceramahiku. Aku rasa kamu bosan hidup. Bukti yang tidak kubutuhkan lagi. Biarkan Cucu pergi. Paman Lu. Janji. Paman Lu. Chu Jiajia. Lu Yanche, kau baik-baik saja. Lu Yanche, Lu Yanche. Panggil ambulans cepat, Lu Yanche. Jangan khawatir, operasinya berhasil. Tidak ada organ vital yang terluka. Terima kasih dokter. Terima kasih. Cicu yang baik, cepat biarkan nenek melihatmu. Kamu benar-benar membuat nenek ketakutan setengah mati. Jangan khawatir nenek. Aku sudah baik-baik saja. Katakan yang sebenarnya pada nenek. Kapan tepatnya kalian berdua? Kapan akan menikah? Nenek masih menunggu untuk menggendong cucu yang gemuk. Kita akan melakukannya segera setelah aku keluar dari rumah sakit. Lokasinya sudah dipilih. Jangan terburu-buru. Kita belum mengambil foto pernikahan kita. Baik, kita ambil setelah aku keluar rumah sakit. Cepatlah. Datang-datang. Kau seorang pria besar. Bagaimana bisa kau lebih lamban dariku? Ini adalah satu-satunya waktu dalam hidupku. Aku akan mengambil foto pernikahan sekali. Apa salahnya berdandan tampan? Siapa bilang kita hanya akan mengambilnya sekali? Nanti saat kita punya bayi, kita akan mengambil lebih banyak, mengambil foto bersama bayi. Mengambil begitu banyak foto. Apa? Kau tidak mau ya? Pengantin lihat ke kamera.